Om Swastiastu. Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Sebelum saya mempresentasikan materi Brahma Widya, izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Kadidera Permatarjani dengan NIM 2513031017 dari Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam dengan program studi S1 Pendidikan Kimia semester 1. Baik, untuk materi Brahma Widya, di sini saya akan membahas 7 topik. Topik yang pertama yaitu pengertian Brahma Widya. Pengertian Brahma Widya. Brahma Widya berasal dari bahasa Sanskerta yang terdiri dari dua kata, Brahma atau Tuhan, dan Widya yang artinya pengetahuan. Sehingga Brahma Widya artinya pengetahuan tentang Tuhan atau teologi dalam Hindu. Topik selanjutnya yaitu sumber kitab suci Brahma Widya. Sumber kitab suci Brahma Widya itu berasal dari kitab suci Hindu yang sangat luas. Ini dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu kitab Sruti dan Smriti. Ajaran Brahma Widya dimuat dalam kitab Sruti mencakup Caturveda, yaitu Rigveda, Samaveda, Yajurveda, dan Atharvaveda. Atharvaveda diyakini sebagai yang terkuat untuk memusnahkan atau menyembuhkan segala penyakit, baik penyakit gangguan alam maupun penyakit yang diciptakan oleh manusia atas dasar iri dengki. Berikut adalah contoh dari Mantram Atharvaveda. Mantram Atharvaveda sangat jarang diterjemahkan karena dipercaya sangat kuat, maka dari itu dirahasiakan agar tidak disalahgunakan oleh orang yang memiliki niat buruk untuk melukai makhluk lainnya. Selanjutnya adalah penghayatan terhadap Brahma atau Sanghyang Widiwasa. Dalam ajaran Brahma Widya terdapat beberapa metode penghayatan terhadap Brahma atau Sanghyang Widiwasa. Yang pertama ada animisme. Animisme adalah percaya pada roh leluhur yang mempengaruhi kehidupan. Lalu yang kedua ada dinamisme, yaitu keyakinan bahwa benda atau tempat dianggap punya kekuatan gaib. Yang ketiga ada politisme. Politisme adalah percaya pada banyak dewa dengan peran yang berbeda. Lalu yang keempat ada monoteisme. Monoteisme adalah percaya pada satu Tuhan. Monoteisme terbagi menjadi dua, ada monoteisme absolut dan monoteisme non-absolut. Lalu yang kelima ada panteisme. Panteisme yaitu percaya bahwa Tuhan ada dalam semua makhluk dan bentuk duniawi. Lalu ada henoteisme yaitu keyakinan bahwa banyak dewa adalah manifestasi dari satu Tuhan. Lalu ada monisme adalah konsep di mana Tuhan adalah satu-satunya realitas mutlak. Dan terakhir ada ateisme. Ateisme adalah konsep yang dimana tidak mencari Tuhan luar karena telah menyatu dalam kesadaran. Selanjutnya, topik selanjutnya adalah peran Brahma Widya dalam upacara Bali. Brahma Widya memiliki berbagai macam peran dalam kegiatan upacara di Bali. Peran-peran Brahma Widya mulai dari mengajarkan hakikat tertinggi dari keberadaan Tuhan, membekali tokoh upacara, hingga panduan untuk praktik upacaranya. Selanjutnya adalah Pancasarada, Caturmarga, dan Trihitakarana. Yang pertama adalah Pancasarada. Pancasarada artinya 5 keyakinan dasar Hindu. Ada Brahman yang artinya Tuhan, Atman yang artinya jiwa, Karmapala yaitu karma, Punarbawa kelahiran kembali, dan Moksa yaitu pembebasan. Lalu yang kedua ada Caturmarga. Caturmarga artinya 4 jalan menuju moksa, yang terdiri dari bakti yaitu pengabdian, karma yaitu tindakan, jnana yaitu pengetahuan, dan raja yaitu meditasi. Dan terakhir ada Trihitakarana. Trihitakarana yaitu 3 sumber kebahagiaan. Yang pertama ada parahyangan yaitu hubungan harmoni dengan Tuhan. Yang kedua ada pawongan yaitu hubungan harmoni dengan sesama. Dan yang terakhir yaitu ada pelemahan hubungan dengan alam. Selanjutnya adalah etika susila dalam konteks Brahma Widya. Etika susila yaitu mengajarkan kita untuk berbuat baik dan benar. Dasar konsep etika susila dalam Brahma Widya yaitu tatomasi.
Aku adalah engkau, engkau adalah aku. Dalam Brahma Widya, diyakini bahwa setiap manusia memiliki Atman. Atman adalah percikan terkecil dari Brahman. Sehingga pada dasarnya kita semua terhubung, berasal dari sumber yang sama. Maka dari itu, apabila kita melukai orang lain, itu sama halnya dengan kita melukai percikan terkecil dari Brahma. Sebaliknya, apabila kita menolong orang lain, itu sama saja sebagai bentuk pelayanan kepada Tuhan. Dasar konsep ini menghasilkan etika konkret Trikaya Parisude. Trikaya Parisude adalah tiga perbuatan yang disucikan. Yang pertama ada Manajika Parisude. Manajika Parisude artinya berpikiran yang disucikan. Hal ini mengajarkan agar kita berpikir jernih dan terbebas dari kebencian agar kita mampu untuk merenungkan hakikat diri atau Atman dan semesta. Lalu yang kedua ada wacika parisuddha, yaitu ucapan yang disucikan. Hal ini mengajarkan kita agar menjaga ucapan kita dengan baik dan benar. Karena kebenaran atau satya adalah sifat utama dari Brahma. Lalu yang terakhir ada kayika parisuddha. Kayika parisuddha atau perbuatan yang disisihkan. Hal ini mengajarkan kita agar tetap berbuat baik dan selaras dengan dharma atau kebenaran universal dan menjauhkan diri dari karma buruk yang menghalang realisasi Brahma. Selanjutnya, Selanjutnya adalah hubungan makrokosmos dan mikrokosmos dengan Brahmawidya. Makrokosmos adalah seluruh benda-benda besar yang ada di alam semesta atau jagat raya, mulai dari benda langit seperti matahari, bulan, dan bintang hingga bumi, lautan, dan gunung. Sebaliknya, mikrokosmos adalah benda-benda kecil yang ada di seluruh alam semesta. Tubuh manusia terdiri dari unsur-unsur dasar yang sama dengan makrokosmos, yaitu tanah, air, api, angin, dan ruang. Sehingga tubuh manusia ini dianggap sebagai miniatur dari makrokosmos. Baik, itu saja materi yang dapat saya sampaikan. Jika ada yang kurang jelas, bisa tanyakan di kolom komentar. Baik, sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada salah kata yang disengaja maupun tidak sengaja. Saya tutup dengan para mesati. Om Santi Santi Santi.